Baik Bapak Ibu, kita akan hari ini belajar firman Tuhan dengan tema kebahagiaan warga kerajaan. Nah, saudara-saudara, kita ini Alkitab kita tuh punya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Kenapa sampai kita harus punya 4 Injil, tidak satu saja? Nah, karena sebenarnya 4 Injil itu sebagai bukti yang sangat kuat tentang kebenaran iman Kristen. Dalam hukum Taurat itu dibilang bahwa suatu perkara tidak disangsikan kalau ada 2 atau 3 saksi. Satu saksi tidak bisa jadi saksi. Harus ada 2 atau 3. Jadi sebuah perkara tidak lagi diragukan kalau ada 2 atau 3 saksi. Nah, Injil-Injil itu mau bersaksi tentang Yesus. Dan harusnya ada 2 atau 3 itu kuat. Tapi Tuhan kasih 4. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa mau disampaikan bahwa kebenaran tentang Yesus itu begitu kuat dan tidak perlu diragukan. Tapi dari sisi Injil-Injil itu sendiri, Injil-Injil itu masing-masing punya tekanan berbeda. Ya, punya fokus berbeda. Injil Matius dia mau menyoroti Yesus sebagai raja. Kalau Injil Markus dia menyoroti Yesus sebagai hamba. Injil Lukas menyoroti Yesus sebagai manusia. Injil Yohanes menyoroti Yesus sebagai Allah. Karena Injil Matius menyoroti Yesus sebagai raja, makanya ada cerita tentang orang Majus cari raja yang baru lahir. Karena itu juga ada silsilah, karena kalau raja tuh harus jelas silsilahnya dari mana. Maka perlu ada silsilah. Sementara Injil Markus itu menyoroti Yesus sebagai hamba atau budak. Hamba atau budak itu tidak perlu cerita kelahirannya. Karena itu Injil Markus tidak ada cerita tentang kelahiran Yesus. Karena orang tidak peduli itu budak itu lahir di mana, hamba itu lahir di mana, silsilah dari mana. Makanya tidak ada silsilah juga dalam Markus. Budak atau hamba itu kerjanya hanya melayani. Itulah sebabnya Injil Markus mulai langsung pelayanan Yesus. Tidak ada cerita lain-lain. Kan itu namanya juga hamba. Sementara Injil Lukas itu menyoroti Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus itu sebagai manusia, harus ada kisah kelahirannya dong. Detail kelahirannya, ada perkembangan manusianya bagaimana. Makanya ada cerita Yesus waktu kecil di bait Allah umur 12 tahun. Tapi kalau Yesus itu manusia, sungguh-sungguh manusia, bukan manusia jadi-jadian, dia harus bisa dilacak silsilahnya sampai manusia pertama, yaitu Adam. Itulah sebabnya Injil Lukas ada silsilah yang paling atas Adam. Sementara di Matius silsilahnya paling tinggi cuma Abraham sebagai nenek moyang orang Yahudi. Sementara Yohanes itu menyoroti Yesus sebagai Allah. Karena Yesus sebagai Allah itu, maka Allah tidak perlu dilahirkan. Itulah sebabnya tidak ada cerita tentang kelahiran Yesus di Injil Yohanes. Juga karena Allah itu tidak punya silsilah, maka tidak usah ada catatan tentang silsilah. Nah, karena Yesus Allah, maka dia punya pernyataan-pernyataan kealahan. Itu dicatat di Yohanes, tapi tidak ada di yang lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku dan Bapa satu. Akulah pintu. Akulah pokok anggur. Sebelum Abraham jadi aku ada. Itu kan tidak ada di Injil yang lain. Jadi Injil-Injil itu menyoroti masing-masing punya kristologi sendiri. Nah, kalau Injil Matius seperti saya bilang tadi, dia fokus pada Yesus sebagai raja. Kalau Yesus sebagai raja, maka pemberitaannya itu pemberitaan tentang kerajaan. Kalau Markus kehambaan. Kalau Lukas kemanusiaan. Kalau Yohanes kealahan. Makanya Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Jadi dia mulai dari surga dulu, dari kekekalan, baru firman itu menjadi manusia. Nah, karena Matius itu menyoroti Yesus sebagai raja, maka pemberitaannya tentang kerajaan. Dan karena itu jugalah, maka kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Matius ada banyak kata atau frase kerajaan surga atau kerajaan Allah. Itu muncul sebanyak kira-kira 30 kali muncul di dalam Injil Matius.
Nah, kalau bicara tentang kerajaan Allah di sini, itu tidak hanya bicara kerajaan Allah yang nun jauh di sana. Sebuah istana tersedia bagiku di mana? Di balik bukit di negeri seberang. Bukan hanya itu, tapi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu juga hadir di bumi, di mana ketika Tuhan berkuasa, maka kerajaan Allah terjadi. Makanya di Matius 6 ayat 10 bilang, datanglah kerajaanmu di bumi. Bukan di surga sana, di bumi. Matius 12 ayat 28 bilang bahwa jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi bukan kamu yang pergi ke kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah yang datang padamu. Berarti kerajaan Allah itu bukan hanya di sana, tapi juga di sini. Bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Nah, maka inti pemberitaan Yesus dalam Injil Matius adalah soal kerajaan Allah. Makanya waktu Yesus muncul pertama kali dan mulai berkhotbah, Matius 4 ayat 17, khotbah pertamanya, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka seluruh Injil Matius itu harus dibaca dengan menggunakan kacamata kerajaan. Kalau membaca Injil Markus harus ganti kacamata kehambaan. Nah, gitu ya. Mau baca Injil Lukas ganti lagi kacamata ketiga, kacamata kemanusiaan, kacamata kealahan kalau baca Injil Yohanes. Tapi kalau Injil Matius kacamata kerajaan. Nah, karena itu saudara, nanti pengajaran Yesus yang panjang itu ada di Matius 5 sampai 7 ketika dia khotbah di bukit. Nah, karena Matius 4 itu dibilang begini, sejak waktu itu Yesus beritakan bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu Matius 5 dia mulai mengajar sampai Matius pasal 7. Artinya dari konteks itu sebenarnya Matius 5 sampai Matius 7 Yesus sedang berkhotbah untuk warga kerajaannya. Maka semua orang yang percaya atau murid-murid Yesus itu dianggap sebagai warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, warga kerajaan. Tapi yang namanya warga kerajaan itu harus ada etikanya. Yang namanya warga kerajaan itu ada persyaratan-persyaratannya, ada ciri khas-ciri khasnya. Nah, semua itu tentang warga kerajaan itulah yang dikhotbahkan dalam Matius 5 sampai Matius 7. Tapi di pembukaan Matius 5, Yesus langsung mulai dengan ucapan bahagia. Mari kita lihat Matius 5 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kata berbahagia ini dari bahasa Yunani makarios, yang bisa diterjemahkan berbahagialah atau bisa diterjemahkan diberkatilah. Maka Alkitab bahasa Inggris bilang blessed, diberkatilah. Nah, kalau begitu ini ucapan bahagia. Sementara saya jelaskan tadi konteksnya, ini konteks kerajaan untuk warga kerajaan, maka sebenarnya Matius pasal 5 3 sampai 12 Yesus sedang memberitakan tentang kebahagiaan dari warga kerajaan Allah. Paham ya? Nah, jadi rupanya warga kerajaan itu punya kebahagiaan sendiri. Dan sebelum Yesus bicara tentang berbagai macam aturan, hal berdoa, hal memberi sedekah, hal menghakimi, hal mengampuni dan lain-lain, tapi dia buka khotbah itu dengan kasih tahu bahwa warga kerajaan itu mempunyai kebahagiaan tersendiri.
Nah, itulah sebabnya hari ini khotbah saya temanya adalah kebahagiaan warga kerajaan. Nah, saudara-saudara, di sini saya tidak bahas satu-satu ayat 3 sampai 12 berbahagia, tidak. Saya mau membuat sorotan secara umum terhadap masing-masing dari seluruh ucapan bahagia. Nah, kalau kita mempelajari kebahagiaan yang Yesus bicarakan di situ, maka kita akan bisa melihat ada ciri-ciri kebahagiaan yang Yesus bicarakan di sana, dan ciri-ciri itu adalah ciri dari kebahagiaan warga kerajaan. Nah, cirinya apa saja? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kebahagiaan warga kerajaan itu berbeda dengan kebahagiaan dunia. Karena saudara, dari sudut pandang dunia, kebahagiaan biasanya dihubungkan dengan kekayaan. Kalau orang kaya dia bahagia, kalau tidak kaya tidak mungkin bahagia. Dari sudut pandang dunia, kebahagiaan dihubungkan dengan kekuasaan. Kalau orang punya power, orang punya kedudukan, itu orang berbahagia. Dari sudut pandang dunia, orang yang punya kesenangan dan kenyamanan itu dianggap sebagai orang yang berbahagia. Maka orang kaya, orang berkuasa, orang yang hidupnya enak, dia berbahagia. Tapi kalau saudara melihat semua yang Yesus bicarakan dalam ayat 3 sampai 12 ini, ternyata Yesus menampilkan sebuah kontras yang radikal dengan konsep kebahagiaan dunia itu. Seorang pakar namanya Donald Carson, dia bilang begini, ucapan-ucapan bahagia menggambarkan etika radikal dari kerajaan dan mengumumkan berkat kepada mereka yang memperlihatkannya, bahkan ketika berkat itu tampak paradoks menurut standar-standar dunia. Saudara, dunia berkata kebahagiaan ada dalam kelimpahan materi. Kalau uang banyak, tabungan banyak, ya, harta kekayaan di mana-mana, aset di mana-mana, ya, itu bahagia. Tapi justru Yesus bilang, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin. Nah, soal apa arti miskin di hadapan Allah sebentar saya akan kasih sedikit, tapi yang pasti adalah bahwa ketika dunia bilang kebahagiaan itu kekayaan, justru Yesus bilang kebahagiaan itu terletak pada kemiskinan. Ini langsung kontras. Ketika dunia berkata kebahagiaan ada dalam kekuatan dan kekuasaan dominasi, maka Yesus bilang di ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kekuasaan, kekuatan itu kontras dengan kelemah lembutan. Ketika dunia berkata bahwa kebahagiaan itu ada dalam kenyamanan dan tanpa penderitaan, kalau orang tanpa penderitaan dia bahagia menurut dunia. Tapi Tuhan Yesus bikin kontras. Coba lihat ayat 4, 10, 11. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana orang yang berduka cita kok berbahagia aja? Berbahagialah orang yang dianiaya. Mestinya kalau dianiaya tidak bahagia. Kalau aman-aman baru bahagia. Tapi ini justru yang dianiaya yang berbahagia. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnah. Dicela, dianiaya, difitnah itu mestinya tidak bahagia menurut sudut pandang dunia. Tapi ternyata Yesus bilang yang dicela, yang dianiaya, yang difitnah itu karena nama Tuhan, justru mereka yang bahagia. Kalau begitu kita lihat bahwa ternyata standar kebahagiaan dunia dan standar kebahagiaan warga kerajaan itu kontras sekali. Ya, John Stott bilang begini, nilai-nilai kerajaan adalah kebalikan dari nilai-nilai dunia. Ucapan-ucapan bahagia menempatkan kontra budaya Kristen dalam oposisi terhadap budaya yang berlaku pada zaman itu. Mereka merupakan manifesto Kristen, presentasi gaya hidup Kristen yang radikal. Dale Ellison bilang, ucapan-ucapan bahagia menawarkan sebuah visi alternatif tentang realitas. Mereka mengklaim bahwa mereka yang menderita dan tertindas dalam dunia ini justru adalah orang-orang yang paling diberkati Allah. Ini merupakan pembalikan dramatis dari asumsi-asumsi konvensional tentang
berkat ilahi. Nah, kenapa kok bisa tabrakan begitu? Kenapa bisa kontras begitu? Karena ini bukan tanpa alasan. Karena ini didasarkan pada prinsip penilaian dari Tuhan. Karena Tuhan itu biasanya menilai bukan dari apa yang di permukaan, atau apa yang kelihatan, atau apa yang temporal sementara. Tuhan itu melihat berdasarkan apa yang internal dan kekal. Makanya ketika Samuel mau pilih raja untuk orang Israel, ya, datang ke rumah Isai langsung tampilkan anak-anaknya yang badan bagus, yang gagah-gagah semua, ya. Tapi Daud tidak diikut sertakan. Tapi ketika dilihat semua yang bagus-bagus, Tuhan menolak mereka. 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau hanya sekedar lihat di depan mata, maka memang orang yang kaya raya itu dia yang bahagia. Dia punya follower banyak, dia berbahagia. Dia populer, dia berbahagia. Dia terkenal di mana-mana, dia bahagia. Apalagi kalau FB Pro membuat hasil yang sangat banyak, ya, maka dia menjadi bahagia. Ya. Lukas 16 ayat 15, apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Jadi ketika manusia mengagumi itu, Allah membencinya ketika itu tidak sama dengan penilaian Allah. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu memang punya standar menilai yang berbeda. Itulah sebabnya ketika dunia berkata bahagia itu begini, dalam konsep Tuhan itu berbalik. Kebahagiaan itu kalau senang, tapi ini kebahagiaan itu kalau kamu berduka cita. Kebahagiaan itu kalau kamu hidup nyaman-nyaman, aman-aman semua tanpa penderitaan. Tapi Tuhan balik, yang berbahagia itu yang dianiaya, yang dicela, yang difitnah. Itu bisa berkebalikan. Karena itulah maka warga kerajaan Allah, kita ini warga kerajaan Allah, kalau raja kita kasih standar bahagia itu begitu, maka jangan ada warga kerajaan yang bikin standar sendiri, ya. Dan walaupun kita ini warga kerajaan, tapi seringkali kan kita bikin standar sendiri dan ikut standar dunia ini, lalu menilai bahwa kalau kita tidak kaya, kita tidak akan bahagia. Dan kalau orang yang kaya, pasti dia bahagia. Saya kira ada banyak pengalaman ketika kita melihat bahwa ada banyak orang yang limpah kekayaan, harta, status sosial, kenyamanan, penghargaan manusia begitu tinggi, tapi bisa saja kebahagiaan itu tidak ada. Ya. Nah, kalau saudara lihat foto ini seorang yang namanya Howard Hayes. Dia orang yang boleh dibilang orang kaya raya di Amerika. Dia miliarder asal Amerika. Dia pengusaha penerbangan, pengusaha pesawat, produser film, punya perusahaan yang besar, dan pada masa jayanya kekayaan itu luar biasa. Dia punya pesawat pribadi, punya kapal besar, hotel mewah, bisnis yang menggurita di berbagai macam bidang, dan orang menganggap dia adalah simbol kebahagiaan. Pada puncak hidupnya kira-kira tahun 1960, kekayaannya diperkirakan sampai 1,5 sampai 2 miliar dolar Amerika. Kalau dikonversi ke sekarang tahun 2025 dengan mengacu kepada $1 16.000, ya, maka dikonvert ke rupiah, maka kekayaan dia itu adalah 480 triliun. Ya. Saya tadi coba hitung kira-kira kalau 480 triliun untuk beli Avanza dapat berapa, ya. Nah, Avanza taruhlah kalau standarnya 300 juta, maka seandainya 480 triliun dibelikan seluruhnya pada Avanza, maka dia bisa dapat 1.600.000 buah Avanza. Ya.
Banyak sekali kekayaannya. Tapi apakah orang dengan kekayaan ini bahagia? Dunia menganggap dia bahagia. Hanya dia sendiri tahu bahwa dia tidak bahagia. Dan dia hidup di dalam kekosongan batin yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun dia mengejar uang, popularitas, akhirnya dia menjadi sangat paranoid. Dan dia sangat takut kepada kuman. Kuman penyakit ini ya. Saking takutnya kepada kuman, maka dia tidak berani bepergian keluar rumah. Karena takut kuman, mau salaman dengan orang takut ada kuman. Ya. Mau tekan ini, tekan itu, takut ada kuman dari orang. Maka dia begitu paranoid sehingga dia akhirnya tinggal di hotel selama bertahun-tahun dan tutup jendela semua, lalu horden tutup semua dengan kain tebal. Bahkan saudara-saudara, dia itu lama-lama seperti orang gila. Ya, lama-lama seperti orang gila dan begitu pasif sampai dia jarang mandi juga. Ya, walaupun kekayaannya bisa membeli apa saja, tapi dia hidup di dalam ketakutan dan rasanya aneh. Ada orang takut kuman begitu luar biasa. Ya, kalau kita nih kuman kita tidak takut ya, hajar saja, main di lumpur juga kita sikat ya, makan tanah juga kita makan ya. Tapi orang ini begitu ketakutan terhadap kuman sampai akhirnya ya. Tahun 1970 dia mengurung diri di hotel saja sampai mati tahun 1976 dan modelnya sudah tidak karu-karuan. Ini orang ganteng sekali. Tapi coba saudara lihat gambar ini, foto itu ya. Dia ganteng sekali. Tapi pada waktu modelnya ditemukan itu model begitu dan waktu dia mati sudah kurus kering seperti itu. Nah, seorang petugas medis berkata, kalau orang tidak kasih tahu siapa dia, saya tidak akan pernah tahu bahwa ini adalah jasad orang terkaya di dunia. Ya, dia memiliki segala yang dapat dibeli dengan uang, tapi dia tidak memiliki satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kedamaian dan ketenangan, kebahagiaan. Itu tidak bisa dibeli di mana-mana. Nah, disinilah Yesus mengingatkan warga kerajaannya bahwa warga kerajaan itu harus berani mengambil sikap yang berbeda dengan dunia ini dan tidak membiarkan dunia mendikte kita dalam definisi kebahagiaan. Tapi kan susah, banyak kita itu hidup dengan definisi kebahagiaan dunia. Bahkan termasuk dalam hal sukses. Kebanyakan sukses hanya materi. Ketika saya duduk ngobrol dengan teman-teman zaman kuliah dulu, kita beberapa teman ngobrol, tiba-tiba ada satu teman masuk. Kan yang lain ini masuk dengan sepeda motor ya. Ada yang ya naik angkot. Tiba-tiba teman yang satu muncul dengan mobil. Lalu mereka sempakat, kamu sekarang sudah sukses ya? Artinya apa? Sukses itu kalau orang masuk pakai mobil. Kalau dia naik ojek, itu bukan sukses. Kalau begitu kita sudah lihat bahkan di kalangan hamba Tuhan pun ternyata mereka didikte definisinya dengan definisi dunia. Termasuk gereja. Gereja dianggap sukses kalau kalau orangnya banyak, ya, kalau gedungnya mewah, kalau apalagi ya, fasilitasnya mewah. Satu gereja beli sound system 500 miliar. Sound system saja. Nah, apa sih sebenarnya? Tapi apakah ya itu lalu dianggap sebagai standar kesuksesan? Nah, itulah masalahnya. Kita selalu terpengaruh dengan definisi dunia. Sehingga akhirnya kita lalu merasa bahwa kita tidak bahagia kalau kita tidak punya kekayaan dan uang banyak. Jadinya kita menjadi susah itu.
Ya. Nah, maka di sini kita harus belajar untuk menilai kebahagiaan tidak boleh ikut standar dunia, tapi ikut standar raja kita. Karena kita warga kerajaan. Dunia bisa saja melihat kita menderita, tapi Yesus bisa melihat kita sebagai orang yang berbahagia. Ya. Ada seorang anak kecil menemukan pecahan kaca. Begitu dia dapat pecahan kaca itu dan dia lihat, dia taruh di lampu berwarna-warni kaca itu. Ya, dia lihat juga di bawah matahari dia bisa memancarkan cahaya yang luar biasa. Ya, dia gembira dan dia berkata, "Papa, lihat aku menemukan permata yang indah." Setelah itu papanya tersenyum dan mengajak dia masuk ke toko perhiasan. Begitu masuk ke toko perhiasan, papanya kasih tunjuk dia berlian yang asli. Begitu dia lihat berlian yang asli, dia bandingkan dengan kaca tadi. Begitu dia bandingkan dengan kaca tadi, maka dia hanya bisa terdiam. Kaca itu memang berkilau, tapi nilainya tidak bisa dibandingkan dengan berlian yang asli. Begitulah kebahagiaan dunia. Dia tampak berkilau seperti kaca tadi. Ya, tapi sesungguhnya rapuh dan tidak bernilai kekekalan. Kebahagiaan sejati itu seperti berlian yang asli, yang murni, yang bertahan. Dan dunia mungkin menertawakan kita karena kita memiliki jalan dan definisi yang aneh menurut kacamata dunia. Tapi dari sudut pandang kerajaan, itulah berlian yang berharga. Karena itu marilah kita evaluasi diri dengan definisi ini. Saudara, dengan mengevaluasi diri dan meredefinisi konsep kebahagiaan ini akan menolong kita. Akan menolong kita pertama untuk berbahagia, tapi yang kedua menolong kita supaya tidak iri dengan orang lain. Yang nampaknya menurut kacamata dunia bahagia. Ya. Saudara kalau rajin ikut Tuhan, rajin melayani, setia melayani, sungguh-sungguh ya. Taat Tuhan, takut Tuhan. Tapi hidup ini ternyata mau beli beras saja susah. Ya. Sementara ada orang yang tidak pernah ke gereja, mungkin gerejanya hanya 1 tahun 1 kali saja, ya. Tapi ternyata, dia ini pengusaha beras. Kita mau beli beras 1 kilo saja susah. Dia mau beli apa saja bisa. Pada saat semacam itu kita akan dengan mudah merasa iri hati kepada orang itu, lalu kecewa dengan kondisi kita. Tapi saudara, ingatlah bahwa sesungguhnya itu bukan soal baru. Sejak dari 1000 tahun sebelum Masehi, Asaf sudah merasa begitu. Ya, coba lihat Mazmur 73. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset dan nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Orangnya fasik tapi mujur terus itu. Ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Itu tidak berarti orang gemuk itu pasti orang fasik. Ya. Nah, tapi kelihatannya aman sekali dan nyaman sekali hidup mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Sakit sedikit, Singapura, Malaysia. Kita mau pergi puskesmas saja susah itu ya. Nah, maka dikatakan bahwa mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Lidah mereka membual di bumi. Bahkan mereka bisa hujat Tuhan, lawan langit, membual di bumi. Ya. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Maksudnya mereka dapat follower banyak. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi?
sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Aku sia-sia sama sekali. Aku pertahankan hati yang bersih, membasuh tangan tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sakit terus, susah terus, menderita terus. Satu masalah belum selesai, masalah baru datang lagi. Ya, baru tarik napas sedikit, satu datang lagi, satu datang lagi. Kayaknya susah sekali ini. Padahal kita setia ikut Tuhan. Mau bilang persembahan juga rajin, persembahan persepuluhan juga non-stop itu. Orang kasih persepuluhan 1 bulan 1 kali, kita tiap minggu. Ya kan? Tapi kenapa kita kok kayaknya hidup tidak berubah-berubah? Orang fasik lebih enak, lebih nyaman, lebih bahagia. Kalau begitu jadi orang fasik saja. Nah, rupanya 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada orang yang cemas dengan suasana begini. Nah, jadi si Asaf ini dia jujur mengaku bahwa dia memang cemburu lihat orang fasik. Terutama karena mereka dianggap makmur dan bahagia. Mereka tidak mengalami penderitaan, hidupnya mulus enak. Dari kacamata dunia begitu. Asaf bahkan rasa sia-sia nih hidup beriman begini ya. Nah, tapi Mazmur 73 tidak berhenti di situ. Puncaknya ada di ayat 16 sampai 20. Bilang begini, tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Maksudnya memahami kenapa ya saya taat kok menderita susah sengsara ya. Dia fasik kok hidupnya enak terus. Itu sulit untuk dipahami, kata pemazmur. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jangan lihat sekarang, lihat ujung sana. Lihat sampai akhir. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi kaya raya luar biasa, tapi Tuhan pandang hina. Sementara aku ini bisa sengsara, miskin melarat, tapi Tuhan pandang mulia dan bahaya. Di hadapan Allah, Asaf sadar bahwa kebahagiaan orang fasik itu memang sementara, ya, rapuh dan pada akhirnya akan binasa. Sementara kebahagiaan orang percaya itu kekal, karena Allah sendiri yang menjadi bagian mereka. Karena itu di ayat 25-26 dia bilang begini, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Jadi rupanya pemazmur menemukan kebahagiaan itu kalau memiliki Allah. Dia menjadi bagianku selama-lamanya. Ya, berarti pemazmur meneguhkan bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari kemakmuran lahiriah, tapi relasi dengan Allah. Itu standarnya. Kalau sekian lama saudara merasa bahwa kok tidak bahagia-bahagia ya, coba pikirkan kembali. Jangan-jangan saudara salah definisi. Karena saudara ini warga kerajaan, tapi ikut pola dunia, ikut definisi dunia. Makanya saudara rasa kok nggak bahagia-bahagia. Padahal kalau ikut konsep kerajaan, saudara mungkin sudah merupakan orang yang bahagia. Nah, kalau begitu kita bisa lihat kebahagiaan warga kerajaan itu pertama sifatnya kontras dengan dunia. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kebahagiaan itu berakar pada karakter rohani. Kalau tadi kita lihat kebahagiaan orang percaya beda dengan standar dunia, maka di sini kita melihat kebahagiaan yang Yesus bicarakan itu bukan bersumber dari keadaan luar. Apa yang melekat pada kita atau yang datang pada kita, tapi dari apa yang ada di dalam kita baru keluar.
Semua ucapan bahagia di Matius pasal 5 itu menekankan kualitas rohani atau karakter batin di dalam. Misalnya, miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu menggambarkan kerendahan hati secara rohani. Sebenarnya terjemahan harfiah bukan miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh. Jadi maksudnya secara rohani dia rasa dia miskin. Oh, kalau misalnya Bapak Ibu, saya ini orang baik loh, saya ini orang sangat baik, itu namanya saudara merasa kaya secara rohani. Dalam hal saya orang baik. Tapi kalau saudara merasa ya saya nih secara rohani di hadapan Tuhan, saya memang ada jahatnya tapi nggak jahat-jahat amat, lumayan lah. Itu artinya saudara menganggap bahwa saudara tidak terlalu miskin di hadapan Allah. Tapi orang yang merasa miskin di hadapan Allah itu di hadapan Tuhan, saya ini memang orang berdosa, tidak punya apa-apa lagi Tuhan, saya hanya mengandalkan Engkau saja. Kalau Engkau murka maka saya akan masuk neraka Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang saya banggakan. Rajinku yang sebenarnya juga tidak bisa. Itu kira-kira seperti orang pemungut cukai yang berdoa, Tuhan aku ini pukul-pukul dada, tapi ahli Taurat, dan Tuhan aku puasa setiap minggu puasa, aku rajin kasih persepuluhan. Itu orang yang rasa kaya. Tapi rupanya orang yang miskin di hadapan Allah ini dari dalam hatinya tuh dia sadar bahwa dia orang berdosa yang tidak layak. Nah, menurut Tuhan dia yang berbahagia. Karena apa? Kalau ada orang rasa diri baik, berarti dia berpikir bahwa untuk masuk surga dia andalkan kebaikannya. Tapi kalau orangnya rasa miskin, tidak punya apa-apa, kira-kira orang seperti itu bisa mengandalkan perbuatan baik untuk masuk surga? Tidak bisa. Dia pasti hanya berharap belas kasihan Tuhan. Nah, karena dia berharap belas kasihan Tuhan, maka Tuhan jamin dialah yang empunya kerajaan surga. Maka dia berbahagia. Ya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini bukan duka cita karena anak mati, bukan. Bukan berduka cita karena supiara babi begini tapi kena hama mati, bukan itu ya. Nah, berduka cita ini ada hubungan dengan atas. Tadi kan dia rasa diri orang berdosa kan, dan dia merasa berduka dengan dosa yang telah ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, maka dosa itu membuat dia menderita di dalam dirinya. Dia berduka cita. Nah, orang seperti ini berbahagia karena kalau dia berduka cita atas dosanya, Tuhan akan mengampuni dia dan menghibur dia. Maka dia akan dihibur. Dia berbahagia. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Praus. Lemah lembut ini bukan gaya bicaranya kemayu-kemayu, bukan. Ya. Lemah lembut di sini itu artinya, kalau dulu orang Yunani kalau ada kuda liar, ya. Kuda liar itu kan kalau mau tunggang dia segala macam itu lu bisa hancur kepala. Tapi mereka pelihara dia, kasih jinak dia. Nah, kalau kudanya sudah jinak itu namanya praus. Nah, itu namanya lemah lembut. Ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa lemah lembut itu sikap yang tidak agresif, terkontrol. Dia bisa menguasai dirinya. Ya, jadi ini bukan kelemahan tapi kekuatan. Kekuatan yang bisa dikendalikan. Maka orang semacam ini begitu dia marah, dia bisa marah. Tapi kan ada orang yang begitu marah dia balas. Tapi orang yang lemah lembut ini karena dia bisa mengendalikan, maka begitu dia marah, tapi dia bisa kendalikan sehingga dia, kalau misalnya begitu marah langsung anjing babi keluar semua, itu namanya orang tidak lemah lembut. Tapi kalau lemah lembut itu dia bisa menahan, bisa kontrol sehingga tidak liar. Ya. Begitu ada orang Amon ditonjok, ya. Setelah itu dia biarkan saja karena Tuhan bilang siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri, maka dia terima saja ditonjok. Habis ditonjok, dia bangun berdiri dan dia bilang sekarang masalah Alkitab sudah selesai. Sekarang masalah laki-laki dengan laki-laki. Lalu dia hajar balik sudah.
Coba lihat berapa banyak kita dalam hidup hari lepas hari kita memiliki kelemah lembutan ini. Ya, kita bisa membalas. Tapi kalau orang lemah lembut, dia bisa menahan diri sehingga dia tidak membalas. Lapar dan haus akan kebenaran itu kerinduan rohani. Kerinduan yang mendalam akan firman Tuhan. Seperti tubuh yang rindu makanan, maka jiwa itu merindukan firman. Dan itu menandai bahwa hatinya itu betul-betul merindukan Tuhan. Itu dari dalam hati. Murah hatinya. Ya, murah hati itu artinya hatinya murah. Karena murah maka gampang didapat. Maka kalau saya sudah mendapatkan hati saudara, dompet saudara gampang saya dapat. Artinya saudara bisa memberi kepada saya karena hati saya, saudara itu sudah saya dapatkan. Ada orang yang hatinya terlalu mahal. Maka biarpun uang banyak pun dia lihat orang sengsara dia tidak peduli. Tapi kalau orang punya hati yang murah, begitu dia lihat orang susah, ada dorongan yang besar tuh tolong. Ada dorongan untuk membantu. Ada dorongan untuk menolong. Nah, kebanyakan kita ini kan hatinya mahal sekali ya. Tapi kemurahan hati dari dalam. Ayat 8 itu bilang suci hatinya. Suci hatinya ini bicara soal kemurnian moral dan motivasi. Jadi bukan hanya bersih secara lahiriah, tapi motivasinya. Karena kalau hanya ayo melayani Tuhan, mau. Ayo nyanyi ikut revo, mau. Tapi hatinya itu sebenarnya motivasinya apa? Ikut revo supaya bisa jalan-jalan. Nah, itu namanya tidak suci hatinya. Kasih persembahan, apalagi di gereja-gereja tertentu kan kasih persembahan di minggu berikut nama mesti muncul di warta jemaat kan? Ya. Dan ada yang susun nomor 1 tuh yang kasih paling banyak. Maka orang bisa kasih banyak supaya minggu. Dan karena itu maka begitu nama tidak muncul, dia marah. Marah bukan karena jangan sampai uang saya diselewengkan. Marah karena kenapa nama tidak ada. Artinya itu orang tidak suci hatinya karena motivasinya di dalam. Berikut adalah membawa damai. Membawa damai itu orang yang suka menciptakan rekonsiliasi. Jadi kalau Pak Minggus berantem sama Pak Wens, kalau Pak Seminya orang suka membawa damai, maka dia hadir di tengah-tengah. 1 minggu kemudian Pak Minggus sama Pak Wens berdamai. Tapi ada orang yang tidak begitu, dia malah troublemaker. 2 orang ini baik-baik, dia muncul di tengah jadi kacau. Kan ada jenis begitu kan? Sebelum dia datang semua aman-aman saja. Begitu dia datang, lu sudah dengar kok? Ya, dia pergi ke sana ke sini, lalu orang berkonflik. Itu troublemaker. Ya, itu penghasut. Tapi orang kalau dia membawa damai, dia berbahagia karena dia sama dengan Allah. Karena Allah tuh mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah tuh suka perdamaian. Sehingga kalau ada anak Tuhan yang tidak membawa damai, ini susah itu. Itu harus dari dalam. Lalu berikut dianiaya sebab kebenaran. Karakter ini menunjukkan keberanian tetap berdiri pada kebenaran walaupun harus menanggung penderitaan, fitnah atau penolakan. Nah, jadi ucapan bahagia ini bukan hanya daftar keadaan atau pencapaian secara eksternal, tapi itu karakter yang keluar dari hati yang dibaharui. Jadi dia dari hati dulu, baru dia keluar menjadi action. Nah, jadi sementara dunia berkata bahagia itu kalau itu menguntungkan, sesuatu yang menguntungkan secara materi, Yesus berkata bahagia itu lahir dari hati yang berbuah di dalam action atau perbuatan. Inilah bahagia khas kerajaan Allah. Allah itu bukan hanya mencari hal-hal yang benar,
tapi dia mau kita jadi pribadi yang benar. Saya ulang, Allah bukan hanya mencari hal-hal yang benar, tapi dia menjadi pribadi, dia mau kita menjadi pribadi yang benar. Nah, apa bedanya melakukan yang benar dengan menjadi benar? Kalau melakukan yang benar itu menunjukkan soal tindakan eksternal kita. Misalnya kita memberi sedekah kepada orang, atau kita tidak mencuri, kita rajin berdoa, ya, kita rajin datang ke gereja. Tapi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Bahkan orang yang hatinya belum diubah pun dia bisa berbuat baik. Tapi menjadi pribadi yang benar itu bicara soal identitas dan karakter yang keluar dari batin yang diubah. Jadi bukan hanya nampak di luar, tapi perubahannya dari dalam. Sama seperti dalam hal memberi sedekah. Orang dunia juga bisa lihat orang susah, dia kasih. Atau saudara tidak susah saja dia kasih. Itu perbuatannya saja. Tapi dia bisa melakukannya dengan motif yang berbeda. Apalagi kalau mau pilkada, pilpres, tiba-tiba banyak orang jadi baik, kan? Tapi apakah perbuatan baik itu keluar dari memang hati yang baik? Kalau hatinya baik, itu tidak peduli ada pilkada atau tidak ada pilkada, pasti keluar baik. Tidak balas dendam. Orang dunia juga bisa tidak membalas dendam karena, jangan balas, karena kalau balas ini nanti bisa-bisa lu masuk penjara. Jadi dia tidak membalas karena nanti masuk penjara. Tapi kalau orang yang hatinya dibaharui, maka dia memang tidak membalas karena Kristus mengubah dia menjadi begitu. Dari hati yang diubahkan. Mengampuni, orang dunia juga bisa mengampuni. Ya, kita ampuni saja daripada hubungan kerjasama rusak. Itu namanya berbuat baik. Tetapi menjadi orang baik itu hatinya sudah dikuasai, sudah dibaharui, dia sadar dia orang berdosa yang juga sudah diampuni, sekarang dia mau mengampuni. Begitu pula dalam berdoa, dalam melayani dan lain-lain. Nah, menjadi itu hanya bisa terjadi kalau dari dalam hati kita, ya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan tentang kebahagiaan. Stassen dan David Gassi bilang begini, ucapan-ucapan bahagia bukan hanya perintah-perintah etis, tapi deskripsi tentang pembentukan karakter. Yesus tidak sedang memberikan daftar periksa perilaku eksternal, melainkan memanggil murid-murid kepada transformasi internal yang radikal. Karakter-karakter ini adalah hasil dari pekerjaan kasih karunia Allah dalam hati manusia, bukan presentasi moral manusia. Nah, kalau itu terjadi dari dalam, maka tidak ada keadaan luar yang bisa ganggu kebahagiaan kita. Oke, kita ambil contoh Paulus. Paulus menulis beberapa surat dari dalam penjara, karena itu disebut surat penjara. Salah satu surat penjara itu adalah surat Filipi, dan dia sedang menunggu pengadilan untuk eksekusi mati. Kira-kira kalau saudara ada dalam penjara dan lagi tunggu eksekusi mati, bisa bahagia, bisa sukacita? Susah ya. Tapi anehnya, begitu Paulus tulis surat Filipi itu, coba lihat Filipi 1 ayat 18. Tentang hal ini, aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Pasal 2 ayat 17, 18. Aku bersukacita dan aku bersukacita. Harus bersukacita, demikianlah bersukacita dengan aku. Pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah. Pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Aneh ya, orang mau mati lagi tunggu mati, ini kok bisa bersukacita kayak begitu? Menasihati orang yang aman-aman supaya bersukacita. Harusnya jemaat Filipi yang menasihati Paulus, karena dia yang mau mati itu.
Tapi ini orang yang sedang menunggu eksekusi, yang menghibur orang di luar. Bahkan di pasal 4 dia bilang, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kalau begitu, kira-kira kalau kebahagiaan Paulus hanya luar, begitu keadaan aman-aman tanpa masalah, ada sukacita. Begitu keadaan memburuk, apalagi menunggu kematian, pasti tidak bisa sukacita. Tapi kenapa kok ini masih mau mati, masih sukacita? Karena rupanya itu di dalam. Apa yang di dalam itu pasti keluarnya baik, kalau di dalamnya baik. Tapi kalau dia hanya menampilkan luar tapi dalamnya jelek, pada saat tekanan maka yang keluar jelek. Tapi rupanya Paulus telah mengalami transformasi batin. Begitu transformasi batin, ada sukacita, maka bahkan kematian pun tidak mengganggu sukacita. Ini kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi, karena lahir dari hati yang dibaharui. Ingat, Tuhan mau warga kerajaannya. Tuhan mau membentuk bukan hanya perilaku, ya, tapi Tuhan membentuk perilaku yang lahir dari dalam. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa suruh jaga hati? Ya karena nanti hati itu yang kasih keluar itu apa segala macam. Jadi setiap hari yang keluar, makanya Pak Rap bilang di dalam hati itu kalau ada babi, ada anjing, ya, ada biawak, semua ada di dalam, maka untuk sementara tidak kelihatan. Aman-aman saja kalau semua aman. Tapi begitu ada orang bikin emosi dia, tali babi terlepas, maka dia keluar, babi kau. Tali babi harus terlepas itu. Ya, tali anjing keluar, maka dia loncat keluar, masuk kembali lagi. Tapi keadaan aman, itu babi anjing itu tenang di dalam. Ya, tapi kalau anjing dan babi memang sudah tidak ada di dalam, biar dia emosi macam apapun, tidak ada yang lari keluar. Karena memang tidak ada apa-apa, itu anjing babi sudah tidak ada di situ. Nah, kira-kira di dalam hatimu ini ada apa? Apakah ada anjing babi hanya diikat kuat-kuat, nanti satu saat dia terlepas? Beta kasih tahu cukup ya. Memang beta sudah bertobat maka itu semua dia bisa keluar. Nah makanya Yesus bilang urus di dalam dulu. Nanti di luar otomatis dia ikut baik. Tapi kalau kita hanya berusaha tampil di luar baik, di dalamnya ini, maka ada satu titik ketika kondisi tidak enak, itu pasti akan keluar. Kalau hatinya rakus uang, maka dia bisa tampil baik. Tapi begitu ada kesempatan sigi uang, dia pasti akan cari cara. Tapi kalau memang hatinya jujur, biar ada kesempatan untuk mencuri pun dia tidak akan mencuri. Masalahnya karena ada hatinya begitu. Nah, kebahagiaan Yesus yang Yesus ajarkan ini bukan hanya tampilan luar, tapi tampilan di luar yang dihasilkan dari karakter yang dibentuk dari transformasi batin. Nah, kalau begitu saudara, kalau di dalam ini oke, kondisi luar tidak mempengaruhi, maka sakit sekalipun saudara tetap berbahagia. Miskin sekalipun saudara bisa tetap berbahagia. Mati sekalipun saudara bisa tetap berbahagia. Karena di sini ya aman. Luar biasa ya yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang ketiga, terakhir, kebahagiaan warga kerajaan itu berorientasi pada kekekalan. Ya, saudara, memang
janji-janji dalam ucapan bahagia itu, dia punya penggenapan di bumi ini. Tapi banyak yang mencapai penggenapannya itu dalam kekekalan. Itulah sebabnya dia ditulis dalam bentuk future, akan. Sekarang saudara lihat Matius 3:12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Sana. Ayat 4. Akan dihibur. Berarti ini akan, nanti. Ya, ayat 5. Akan memiliki bumi. Ayat 6. Akan dipuaskan. 7. Akan beroleh kemurahan. 8. Akan melihat Allah. 9. Akan disebut anak Allah. 10. Empunya kerajaan surga. Sama dengan ayat yang ketiga. Itu present, bukan future. Karena itu kelihatannya begitu pastinya, ya. Lalu ayat 11. Upahmu besar bukan di bumi, di surga. Sana. Nah saudara, hampir semua ini dalam bentuk present. Dan seperti saya bilang tadi, ada penggenapan di dunia. Tapi sebenarnya penggenapan penuh itu dalam kekekalan. Misalnya ayat 3 tadi ya, dan ayat 10 itu ya. Mereka lah yang empunya kerajaan surga. Bicara kerajaan surga, bukan hanya sekarang, seperti saya bilang tadi, tapi juga nanti. Ayat 4, mereka akan dihibur. Kita sudah dihibur di dunia ini, tapi penghiburan itu baru sempurna nanti. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi penghiburannya sekarang sudah, sempurnanya nanti. Di ayat 5 mereka akan memiliki bumi. Oke, memiliki bumi kayak sekarang nih, jangankan bumi, tanah saja tidak ada ya. Ya tanah saja bikin bangun rumah juga di atas tanahnya orang lain ya. Sewa tanah lagi, diusir-usir oleh pemiliknya lagi. Bagaimana memiliki bumi? Ini pasti bukan tentang di sini, tapi nanti. Karena apa? Karena di zaman yang akan datang. 2 Petrus 3:13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti nanti. Ya. Ayat 6, mereka akan dipuaskan. Kita yang rindu firman itu bisa dipuaskan sekarang. Tapi dalam kekekalan, kepuasan itu menjadi sempurna. Ayat 7, mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita murah hati, kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan akan sempurna kita terima nanti. Ya. Ayat 8 bilang mereka akan melihat Allah. Mereka yang suci hatinya akan melihat Allah. Itu pasti eskatologis, karena sekarang kita belum melihat Allah. Tapi nanti menurut Wahyu 22 ayat 4, mereka akan melihat wajahnya. Berarti nanti. Ayat 9 bilang mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang bawa damai itu akan disebut anak Allah. Kita memang sekarang sudah adalah anak-anak Allah. Tapi masih ada penyataan yang lebih sempurna. Roma pasal 8. Sebab dengan sangat rindu seluruh malaikat, seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan nanti. Lalu ayat 12 bilang, upahmu besar di surga sana. Kalau begitu kita bisa lihat, ternyata semua janji di dalam ucapan bahagia itu penggenapan sempurnanya itu nanti. Maka dengan tepat kita bisa mengatakan bahwa kebahagiaan warga kerajaan itu adalah kebahagiaan yang berorientasi kepada kekekalan, bukan di bumi ini. Craig Kinner bilang, janji-janji yang melekat pada ucapan-ucapan bahagia menunjuk terutama pada penggenapan eskatologis. Meskipun beberapa pengalaman awal mungkin diberikan dalam zaman sekarang. Konsumsi kerajaan terletak pada masa depan. Bahkan ketika kerajaan itu telah diresmikan dalam pelayanan Yesus. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati dari warga kerajaan akan digenapi sepenuhnya hanya dalam dunia yang akan datang. Oreklus, struktur ucapan bahagia menunjukkan ketegangan eskatologis antara keadaan sekarang dan masa depan. Orang-orang yang diberkati hidup dalam situasi yang sulit sekarang. Mereka miskin, mereka berduka cita, dianiaya, tapi mereka dijanjikan kebahagiaan di masa depan. Ini menciptakan sebuah pola sekarang sudah, tapi belum sepenuhnya. Already but not yet. Sudah tapi belum. Jadi artinya sekarang ini sudah alami, tapi belum sepenuhnya. Itu maksudnya, ya.
yang merupakan karakteristik dari teologi kerajaan dalam Perjanjian Baru. Nah, rupanya karena penggenapan semua itu, sekarang dikit-dikit dapat cicip-cicip dikit-dikit, tapi full di sana. Nah, maka sebenarnya itu bisa bawa kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan kondisi sekarang. Lihat tuh sampai menembus kekekalan sana. Dengan melihat apa yang ada di sana, kita berbahagia di sini. Ya. Sekarang rumah bisa hina. Pakai dinding saja. Kalau lihat sekarang, kita sedih tidak berbahagia. Tapi kalau lihat di sana, sebuah istana tersedia bagiku. Kalau begitu, berbahagia bukan yang ininya, tapi yang sana dulu. Sekarang ini kita sudah capek-capek pelayanan juga. Jangankan dapat terima kasih, dapat kritik tambah banyak. Kalau lihat yang sekarang memang kita bisa berduka cita. Tapi kalau lihat ke sana, ternyata tidak ada satu jeripaya kita yang sia-sia. Semua dihitung Tuhan. Bikin saya bahagia sekarang. Ya. Kuncinya supaya berbahagia, itu adalah arahkan terus sampai pada kekekalan. Nah, itu yang bikin kuat. Karena orang percaya bisa tetap bersukacita di tengah penderitaan, aniaya sekalipun. Seperti kata Paulus begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan pada kita. Saudara lihat, kalau hari ini saudara menderita level 8, kebahagiaannya, kalau kebahagiaannya level 8, itu namanya bisa dibandingkan. Menderita 8, bahagia 8. Tapi ternyata kemuliaan yang akan datang itu lebih tinggi. Maka di sini menderita 8, nanti di sana bahagia 16. Double 2. Kalau menderita 10 dan sana dapat 20. Ilustrasinya begitu. Makin banyak menderita, kemuliaannya makin besar. Karena itu dia bilang bahwa ya penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan pada kita. Lalu di surat Korintus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Nah, kalau begitu jangan lihat penderitaannya, lihat kemuliaannya. Makanya ayat 18 bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan kekal. Ya. Nah, itu sama kayak Musa itu. Musa tuh rela menderita dengan orang Mesir. Kenapa? Ibrani 11. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ayat 26. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Kenapa? Karena pandangannya diarahkan pada upah. Jauh ke depan sana. Karena itu saudara-saudara, hidup itu seperti pelari maraton. Kebahagiaannya tidak terletak di tengah jalan, tapi kebahagiaannya ada di ujung sana ya, di finish sana dulu. Nah, kalau orang lari-lari terus dia melihat, wih ada kebahagiaan, pas udah lari maraton, begitu lari-lari tiba-tiba ada orang, pernahkah ada orang lomba lari, begitu lari tiba-tiba lihat orang, wih ada orang jual es campur, mampir dulu, ya kan? Es campur sudah kalah sudah. Artinya sepanjang lari itu, gelanggang itu hanya ada penderitaan saja, hanya capek saja, hanya tenaga yang keluar, hanya keringat yang keluar. Karena memang sepanjang jalur itu, memang itu hanya perjuangan. Kebahagiaannya di mana? Di ujung sana. Nah, kalau kamu mau cari kebahagiaannya sementara berlari, nah itu sama dengan orang wih, pas lari-lari ada sate babi. Maka kita tidak mencapai garis akhir. Ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat foto ini adalah Jim Elliot, lahir tahun 1927, mati 1956. Dia seorang muda yang sangat-sangat cemerlang dan pintar sekali, dan dia bisa mendapatkan penawaran pekerjaan yang luar biasa. Dan kalau dia terima, dia mungkin hidup sangat mapan. Tapi di usia yang sangat muda, dia memutuskan, tidak, saya mau menjadi misionaris ke Ekuador. Dan
Dia akhirnya pergi menjadi misionaris di Ekuador sana, di suku-suku yang terisolasi, sangat terisolasi. Dan saudara-saudara, dia pergi bersama-sama dengan 4 temannya. Ini 4 temannya dia bersama dengan dia. Tapi pada 8 Januari 1956, pada waktu Jim Elliot umur 28 tahun, dia dan 4 teman ini dieksekusi mati di Ekuador karena Injil yang mereka beritakan. Sebelum dia mati, dia menulis dalam tulisan semacam buku hariannya. Itu kata-kata dia itu, ya, yang terjemahannya harfiahnya, dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa dia hilangkan. Nah, maksudnya dia di situ dia lagi ngomong tentang orang percaya. Dan kalau saya parafrase kata-kata dia ini kira-kira kata-kata dia begini. Orang Kristen yang rela mengorbankan hidupnya, kekayaannya, kenyamanannya, dan semua yang duniawi demi Kristus bukan orang bodoh. Sebaliknya dia adalah orang bijak karena dia memberikan sesuatu yang pasti akan hilang, kehidupan dunianya, untuk mendapatkan sesuatu yang kekal dan tidak akan pernah hilang. Keempat orang ini mati di Ekuador sebagai misionaris. Dan orang-orang merasa mereka bodoh. Tapi saudara, yang terjadi ketika tahu mereka 5 mati, 5 orang istri mereka ambil keputusan lanjutkan pekerjaan suami. Dan 5 perempuan itu masuk kembali ke Ekuador. Dan mulai beritakan Injil di sana. Dan luar biasanya banyak orang bertobat dan menjadi percaya. Dan itu ceritanya Injil menerobos masuk ke Ekuador. Nah, lalu kisah mereka itu saudara bisa baca dalam 2 buku ini. Ini adalah buku tulisan dari Elizabeth Elliot, istri dari Jim Elliot yang mati. Ya, dan dalam saya kutip dari salah satu kalimat dalam bukunya itu, ya, Shadow of the Almighty. Ya, ketika kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan ketika itu berarti melepaskan orang yang kamu kasihi atau keamananmu sendiri, kamu tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepuasan yang mendalam karena taat kepada panggilan Allah dan pengharapan akan kemuliaan. Itulah sebabnya para martir itu bahkan mau mati pun bahagia. Aneh itu. Rasul Yohanes itu punya satu murid, namanya Polikarpus. Polikarpus itu uskup di Smyrna. Nah, Polikarpus itu saudara-saudara, ini wajahnya atau gambarnya Polikarpus ya. Tidak terlalu tahu wajahnya sungguh begitu atau tidak, tapi yang populer seperti itu saudara. Dan Polikarpus ini, dia karena tidak mau menyembah patung kaisar Romawi, dia mau ditangkap. Begitu para prajurit datang mau tangkap dia, saudara-saudara, murid-muridnya sudah beritahu dan lari. Tapi dia bilang, tidak, saya tidak lari. Tadi malam Tuhan kasih saya mimpi. Mimpinya bantal tempat tidur saya terbakar. Dan Tuhan bilang, tibalah saatnya engkau dimuliakan. Maksudnya dimuliakan itu apa? Mati. Jadi dia melihat bahwa saat mati itu saat dimuliakan. Begitu prajurit Roma datang mau tangkap dia, dia suruh sabar ya, duduk di atas, duduk di bawah, saya naik ke lantai 2 berdoa dulu ya. Lalu dia suruh murid-muridnya layani makan minum itu para prajurit. Dan sementara mereka layani, dia naik dan dia berdoa. Suara doanya begitu keras sampai para kepala pasukan yang mau tangkap dia itu dengar. Begitu selesai, dia datang kepala pasukan, sekarang sudah saatnya. Dan dia tanpa diborgol naik di kereta bersama dengan kepala pasukan. Kepala pasukan itu merasa kasihan sekali orang ini. Dan kepala pasukan bilang pada Polikarpus, Polikarpus, apa salahnya? Kamu boleh tetap percaya pada Yesus. Apa salahnya? Cukup mengakui kaisar sebagai Tuhan dan selesai. Tapi tidak. Dan sampai di sana Polikarpus, orang sudah tunggu di stadion. Dan dia berhadapan dengan gubernur pada waktu itu. Dan gubernur bilang, kalau kamu tidak menyangkal Tuhanmu hari ini, kamu mati. Lalu Polikarpus mengucapkan kalimat terkenal.
yang ada dalam The Apostolic Father bilang begini, 86 tahun aku telah melayani dia, dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Dan hari itu orang-orang sudah bawa kayu. Mereka bikin kayu api bakar. Setelah itu mereka mau lempar masuk dia ke dalam. Tapi dia jangan. Tidak usah dilempar, saya masuk sendiri. Akhirnya Polikarpus masuk sendiri ke dalam kobaran api. Ya, ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ada angin yang kencang yang sepertinya mau memadamkan api itu. Akhirnya para prajurit langsung dengan menombak dia. Dan dia ditombak di atas kobaran api dan mati. Itu sejarah. Ya. Itu ada ceritanya di Apostolic Father, itu dari bukunya saya kasih jelas itu. Pada tahun 200, jadi aneh satu tambahan. Pada waktu Polikarpus mau masuk ke api itu, saudara tahu apa yang dia lakukan? Sambil menyanyi. Saya bilang, bagaimana orang mau mati begini kok bisa menyanyi itu loh. Aku memujimu dan memuliakanmu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Masuk api. Ya. Pada tahun 203 ada dua perempuan yang namanya Perpetua dan Felicitas. Dua wanita Kristen dari Kartago, Afrika Utara. Mereka dipenjarakan dan mereka dibawa ke arena. Ya. Pada waktu itu saudara-saudara, mereka digorok di sana dan diberikan tubuh mereka dimakan oleh binatang buas. Tapi sebenarnya Perpetua sudah sadar sebelum dia dieksekusi mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Dan sebelum mati dia menulis suatu kalimat. Lihat kalimat Perpetua. Kami berjalan dengan wajah berseri-seri. Bukan karena takut, tapi karena sukacita. Dan pada waktu dua orang ini dieksekusi, ada temannya satu yang namanya Saturus. Saturus itu juga nanti dieksekusi belakangan, lain waktu. Tapi Saturus itu memberi kesaksian tentang Felicia dan Perpetua itu. Bagaimana mereka jalan untuk dieksekusi itu. Saturus bilang begini, lalu fajar hari kemenangan mereka tiba. Maksudnya hari eksekusi. Dan mereka keluar dari penjara menuju amfiteater, seolah-olah menuju surga dengan wajah ceria dan berseri-seri. Jika mereka gemetar sama sekali, itu karena sukacita, bukan karena takut. Nah, ini ada gambar ilustrasi bagaimana kedua perempuan ini digorok, lalu akhirnya dilempar pada binatang buas. Aneh sekali ya, mereka gemetar karena sukacita, bukan karena takut. Seorang teolog modern namanya Dietrich Bonhoeffer. Ini Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman. Dia juga menderita pada zaman Nazi. Dan pada zaman Nazi itu, dia akhirnya dieksekusi mati oleh Nazi Jerman. Tapi dia sebelum mati dia bilang begini, sukacita sejati adalah kegembiraan rohani yang tetap ada. Bahkan ketika kita tidak memiliki alasan dunia untuk bahagia. Saudara, apakah orang-orang ini orang bodoh ya? Apakah mereka orang gila? Tidak. Rupanya mereka mempunyai standar kebahagiaan yang berbeda. Dan kalau itu mereka bisa lakukan, kita pun bisa. Asal kita punya standar bahagia sama dengan mereka. Dan dari situ kita bisa lihat kebahagiaan mereka itu rupanya bukan apa yang dialami di sini sekarang, tapi apa yang akan mereka terima di sana nanti. Itu yang bikin mereka bisa tetap bahagia. Dan ternyata ucapan bahagia dari Yesus semuanya mempunyai penggenapan eskatologis. Nah, karena itu mari kita bertanya masing-masing, apakah orientasi hidup saudara masih untuk kenyamanan sementara di bumi ini, atau pada kekekalan? Dan apakah saudara hanya berbahagia dalam keadaan baik dan kehilangan sukacita pada saat kondisi tidak baik? Kunci semuanya, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.
Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat apa? Hanya Yesus jawaban hidupku. Yohanes 15, semua itu kukatakan padamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitaku penuh. Kuncinya pada Yesus, jangan lupa Roh Kudus. Karena sukacita itu buah roh. Galatia 5, buah roh ialah sukacita. Nah, kalau begitu inilah rahasia kebahagiaan yang tidak bisa direbut oleh dunia. Dunia bisa mengambil harta kita, tapi tidak bisa mengambil sukacita kita. Dunia bisa merampas kesehatan kita, tapi tidak bisa memadamkan damai di hati kita. Dunia bisa menganiaya tubuh kita, tapi tidak bisa menghancurkan pengharapan kekekalan kita. Karena itu, warga kerajaan harus hidup dalam keyakinan kebahagiaan tidak diukur dalam keadaan sementara, tapi pada janji kekal. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.